Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Anak-anak yang soleh dan soleha, kembali lagi bertemu dengan Pak Ade. Ya, apa kabar antum hari ini? Alhamdulillah luar biasa. Allahu Akbar. Yes. Baik, sekarang pelajaran Pendidikan Agama Islam PAI. Ya, pelajaran PAI ini adalah menggunakan buku penerbit Erlangga. Ya, untuk kelas 4 SD. Baik, anak-anak yang soleh dan soleha, untuk mata pelajaran PAI kali ini materinya ada di bab kelima, yaitu iman kepada Rasul Allah. Anak-anak soleh dan soleha, iman kepada Rasul Allah Subhanahu wa Ta'ala berarti yakin atau percaya bahwa Rasul itu adalah utusan Allah, dan yakin bahwa mereka itu ada. Mereka juga diperintahkan Allah untuk menuntun manusia ke jalan yang benar. Tugas dari Rasul dan para Nabi itu adalah mengembalikan manusia untuk beriman dan bertauhid kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi satu-satunya Tuhan yang layak dan berhak untuk disembah oleh seluruh makhluk yang ada di muka bumi ini dan yang ada di langit, itu ada dikembalikan lagi, karena manusia itu semakin jauh dari Rasulnya, maka semakin jauh dari tuntunan ajaran yang benar. Anak-anak yang soleh, iman kepada Rasul Allah itu adalah rukun iman yang keempat. Seperti yang kita tahu bahwa rukun iman itu ada 6. Iman kepada Allah, iman kepada malaikat, iman kepada kitab Allah, dan iman kepada Rasul Allah, iman kepada hari kiamat, dan iman kepada qada dan qadar. Barang siapa tidak beriman kepada Rasul-Rasul Allah, atau beriman pada sebagian tetapi tidak beriman pada yang lainnya, maka imannya menjadi gugur, dianggap tidak beriman. Ya, jadi iman kepada Rasul harus kita imani, meskipun kita termasuk umatnya Rasul mulia Muhammad SAW, tapi kita juga beriman kepada nabi-nabi yang pernah diturunkan Allah Subhanahu Wa Taala, yang mereka punya tugas adalah membimbing manusia untuk mentauhidkan Allah dan memurnikan ajaran agamanya, untuk menjadikan satu-satunya Tuhan yang berhak disembah adalah Allah Subhanahu wa Ta'ala. Baik anak-anak yang soleh dan soleha, beriman kepada Rasul dan Nabi Allah dengan benar. Bagaimana caranya? Ternyata iman kepada para Rasul dan Nabi Allah tidak cukup hanya di dalam hati atau diucapkan saja, tapi juga harus meneladani sifat terpuji para Rasul dan Nabi tersebut. Ya, sebab Allah menjadikan Rasul dan Nabi itu tercatat dan diceritakan kepada kita agar menjadi teladan atau uswah kehidupan. Kita belajar ketabahan, kesabaran, sifat terpuji, dan sifat-sifat lainnya dari kisah para Rasul dan Nabi tersebut. Ya, oleh karena itu, seseorang yang bisa menadani sifat-sifat para Nabi tentu hidupnya akan sangat baik, ya, terarah, kemudian hidupnya tidak tidak galau, tidak stres. Karena apa? Semuanya sudah dicontohkan oleh para nabi. Kalau dia mendapatkan kebahagiaan, nikmat yang begitu banyak, dia bersyukur. Kalau dia diuji dengan berbagai macam musibah dan ujian, dia tetap bersabar. Ketika dia diuji semakin kuat oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, dia pun merasa harus meningkatkan ketabahan, ya, dalam menghadapi ujian tersebut. Baik, anak-anak yang soleh dan soleha, sampai situ dulu ya tentang beriman kepada Nabi dan Rasul Allah. Nah, tugas untuk antum adalah, karena ini berkaitan dengan kisah para Nabi yang nanti kita akan ungkap, dan iman ini harus kuat gitu ya, maka kita menuliskan salah satu dalil tentang kisah para Nabi. Nabi-Nabi itu dikisahkan di dalam Al-Quran, yaitu tuliskan Quran surat Yusuf ayat 111 beserta artinya ya. Jangan sampai salah ya, yaitu Quran surat Yusuf ayat 111. Baik, anak-anak yang soleh dan soleha, demikian yang bisa disampaikan. Terima kasih atas perhatiannya.
Mudah-mudahan antum senantiasa menjadi anak yang soleh dan solehah. Ya, akhirul kalam. Billahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.